Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya, untuk kesempatan kali ini ya, saya akan melanjutkan tentang penjelasan bab 2 ya, terkait Dewan Pustaka. Di slide sebelumnya adik-adik sudah melihat ya, kira-kira di bab 2 itu isinya apa aja ya. Tadi sudah saya jelaskan sekilas terkait dengan konsep-konsep yang harus dijelaskan, yaitu konsep di variabel pertama dan variabel kedua ya. Variabel pertama itu variabel yang independen, variabel 2 itu variabel yang dependen tuh ya. Kemudian bagaimana cara menyusun kerangka konseptual secara teori ya. Nah, untuk kali ini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menyusun bab 2, sehingga nanti adik-adik diharapkan bisa lebih lancar dalam menyusun bab 2 ya. Oke, pada bab 2 itu sendiri sebenarnya berisi konsep-konsep teori terkait dengan variabel independen atau variabel 1 dan variabel dependen atau variabel 2 ya pada penelitian kita, serta ya menyambungkan secara konsep teori bagaimana hubungan antara dua variabel tersebut yang nanti akan dijelaskan di kerangka konseptual. Nah, contoh yang saya pakai di sini sama dengan contoh pada penyusunan bab 1 kemarin ya, terkait dengan hubungan antara hardiness dan academic resilience ya. Oke, kita tahu di sini bahwa hardiness ini yaitu tadi ya, hardiness ini adalah variabel 1 ya, atau variabel independen ya, independen atau tidak berpengaruh ya. Kemudian yang academic resilience ini merupakan variabel kedua atau dependen ya. Jadi ada jangan bingung ketika di kasus sebelumnya saya menjelaskan variabel 1 dan variabel 2. Variabel 1 itu adalah variabel independen, variabel 2 adalah variabel dependen. Nah, di sini kita jelaskan dulu terkait dengan konsep hardiness atau variabel independennya ya. Mulai dari pengertian ya, kemudian banyak ya, pengertian, ada jenis-jenis, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hardiness, dan hal-hal yang lain yang adik-adik pertimbangkan itu perlu diketahui oleh pembaca. Jadi hal apa saja yang sekiranya dibutuhkan pembaca dalam memahami skripsi adik-adik semuanya, itu disampaikan di konsepnya. Nah, hal yang paling penting yang wajib disebutkan di kerangka konsep adalah dimensinya. Nah, dimensinya ini atau indikator ya. Jadi indikator atau dimensi dari variabel yang dibahas harus disampaikan. Ini wajib ya, karena dimensi atau indikator ini nanti yang kita masukkan di kerangka konseptual atau di definisi operasional, begitu juga di instrumen penelitian dan juga di kuesioner penelitian.
semuanya harus nyambung. Makanya indikator atau dimensi ini merupakan hal yang wajib untuk ditulis di bab 2. Oke, selanjutnya itu ya, jadi ini saya singkat. Saya hanya menjelaskan poin-poin apa saja yang wajib ada di bab 2 ya. Tadi ada dimensinya, dimensi variabel 1 atau indikator-indikator untuk mengukur variabel tersebut itu harus disampaikan di penjelasan konsep tersebut. Oke, di sini ini terlihat ya, ada yang namanya 3 dimensi, yaitu kontrol, komitmen, dan challenge ya, yang di sini ini. Nah, nanti di sini akan muncul semuanya ya, indikator hardiness 3 ini, kontrol, komitmen, dan challenge ini harus muncul di kerangka konseptual. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi setiap variabel nanti harus dijelaskan dimensinya atau indikatornya ya. Lanjut ke variabel yang kedua, yaitu variabel academic resilience ya. Yang saya jelaskan di sini saya langsung lompat ya, bukan berarti yang dijelaskan hanya dimensinya, bukan ya, tapi tadi misalkan ada definisinya, ada faktor-faktornya ya, kemudian ada jenis-jenisnya. Salah satu poin yang wajib dicantumkan di bab 2 ya, penjelasan tiap-tiap variabel adalah dimensinya ya. Ini variabel kedua ya, variabel kedua yang dependent ya, dependent. Nah, di sini ada dimensinya, ada apa aja dijelaskan sama penulis. Nah, jika adik-adik semuanya menemukan kok ada 2 sumber ya yang menyatakan dimensi gitu, boleh dicantumkan salah satu saja yang nanti digunakan di bab 3, atau kalau mau dijelaskan dua-duanya juga nggak apa-apa, nanti buat perbandingan ya. Tetapi paling tidak nanti yang disebutkan di bab 3 harus tercantum di bab 2 ya, sama seperti yang sebelumnya tadi, dimensi hardiness ya. Nah, di skripsi ini penulis menulis 2 kali dimensinya ya. Dimensi academic resilience ada yang confidence, control, composure, dan komitmen ya. Yang satunya ada ini ya, ada perseverance, reflecting and adapting, help seeking, negative affect and emotional response ya. Nah, yang digunakan peneliti di bab 3 dia pakai yang ini, nggak apa-apa ya disebutkan dua-duanya juga nggak apa-apa, karena tapi paling tidak jangan sampai apa yang disebutkan di bab 3 di bab 2 tidak ada, itu ya yang penting. Oke, sudah jelas ya terkait dengan tinjauan teori atau tinjauan pustaka untuk bab 2 ya. Disebutkan variabel 1 dan variabel 2-nya, variabel independen dan variabel dependennya, paling tidak ada dimensinya atau indikatornya. Untuk variabel yang independen, untuk variabel yang kedua atau variabel dependen ya, paling tidak meskipun ada dimensinya juga nanti ada faktor-faktornya ya. Jadi untuk indikator yang kedua, variabel yang kedua minimal ada dimensi dan faktor. Kenapa? Karena faktor ini nanti yang akan kita sebutkan di kerangka konseptual seperti itu ya.
Oke, lanjut ke kerangka konseptual. Nah ini ya, ini tolong buat kerangka konseptual adik-adik boleh menambahkan seperti ini referensi atau definisi. Kalau langsung kerangka konsep juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah tadi yang saya jelaskan barusan di variabel yang kedua atau variabel dependent, adik-adik paling tidak menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya. Masih ingat ya, ini variabel 1, ini variabel 2, ini variabel independen, ini variabel dependent. Nah, dalam membuat kerangka konseptual, adik-adik perlu menyantumkan di sini hal yang disebutkan pertama kali yang sebelah kiri adalah faktor-faktor yang mempengaruhi academic resilience. Ya, di sini kita menyebutkan faktor-faktornya variabel kedua. Ya, jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi academic resilience adalah faktor kepribadian, faktor biologis, dan faktor lingkungan. Ya. Nah, 3 faktor ini, faktor kepribadian, faktor biologis, dan faktor lingkungan ini sebelumnya harus tercantumkan di bab 2. Makanya tadi saya sampaikan di penjelasan variabel 2 harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi, karena nanti akan muncul di kerangka konseptual ya. Kemudian ya, secara konsep ya, kemudian di faktor yang mempengaruhi variabel 2 ini ya, harus muncul variabel independennya. Ya ini ya, lihat ya. Jadi secara konseptual sudah jelas bahwa sebenarnya hardiness itu merupakan faktor dari faktor yang menyebabkan academic resilience. Ya, kalau sudah seperti ini berarti kan sudah jelas bahwa sebenarnya secara konsep 2 variabel ini ada hubungannya. Dipahami ya. Jadi pada faktor-faktor variabel 2 atau faktor-faktor academic resilience ini salah satunya harus ada yang menyebutkan bahwa variabel 1 ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan variabel 2, sehingga nanti dapat kelihatan secara jelas, oh memang secara konsep ada hubungan seperti itu ya. Nah nanti variabel yang akan diteliti ya akan di garisnya utuh atau penuh ya. Sini hardiness sama academic resilience di garis penuh. Tandanya apa? Pak, itu adalah variabel yang diteliti. Tetapi ketika garisnya putus-putus ya, seperti yang atas bawah ini, garisnya putus-putus itu berarti tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian harusnya ya, ini peneliti kurang ya, harusnya di sini ada muncul yang namanya dimensi-dimensi tadi. Dimensi hardiness muncul di sini. Jadi setelah poin K hardiness ada poinnya lagi, entah 1 kurung ya. Tadi apa aja kok hardiness tadi dimensinya sesuai dengan yang tercantum di bab 2 tadi, 3C tadi ya. Sama di academic resilience ya, ini juga nanti harus muncul indikatornya ya.
Anda harus muncul indikatornya. Sehingga nanti di sini kita bisa membaca. Jadi kalau kita membaca kerangka konsep itu dari kiri ke kanan, ya. Oh, hardiness itu dimensinya ada 3C. Dia di sini diteliti untuk dihubungkan dengan academic resilience dengan indikatornya apa aja. Seperti itu nanti. Ya. Cukup jelas ya. Nah, di sini academic resilience yang belum disebutkan oleh peneliti ya di deskripsi ini adalah dampak dari academic resilience. Ini dampaknya apa? Kasih panah lagi dampaknya ya. Nah, dampaknya misalkan ketika mahasiswa itu punya academic resilience yang bagus, dia nanti misalkan berprestasi atau apa, atau lulus tepat waktu. Nah, itu ya. Tapi juga sama secara konseptual, ada tercantum di bab 2 sebelumnya ya. Ya, di bab 2. Jadi nanti akan ada 3 kotaan ya. Kotak yang sebelah kiri adalah faktor dari academic resilience, yang tengah-tengah adalah academic resilience dan dimensi-dimensinya. Yang ketiga paling sebelah kanan adalah dampak-dampaknya jika atau akibat dari academic resilience itu. Sehingga nggak hanya 2 kotak ini aja, tapi ada 3. Sehingga nanti yang baca akan lebih detail. Oh iya, berarti seperti ini ya, gitu ya. Sudah pahami ya. Jadi sebenarnya ketika adik semua sudah jelas di bab 2-nya, sudah ada dimensinya, nampak jelas, maka ketika menggambar kerangka konseptual tidak akan ada kesulitan ya. Nah, di sini ada tulisannya Herman 2011 ya. Ini maksudnya apa, Bu? Ini adalah sumbernya ya. Sumber yang mengatakan academic resilience itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Itu oleh Herman 2011. Silakan disebutkan biar nanti jelas ya ininya ya, sumbernya. Nah, di kerangka konseptual ya harus ada penjelasannya ini ya. Tidak boleh hanya sekedar gambar saja ya, harus dikasih penjelasan. Nah, cara nulis penjelasannya bagaimana? Sama seperti yang tadi saya jelaskan, membaca kerangka konseptual itu dari kiri ke kanan ya. Jadi adik-adik menjelaskannya sama, dari faktor-faktornya academic resilience apa saja, kemudian itu mempengaruhi academic resilience dengan indikatornya apa aja, yang mana academic resilience itu nanti akan memiliki dampak. Dampaknya apa aja itu yang disebutkan. Seperti itu ya. Kemudian diberikan kesimpulan bahwa penelitian ini yang akan diteliti adalah apa. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai melenceng jauh-jauh dari kerangka konseptual. Apa yang tertulis di kerangka konseptual dibaca dari kiri ke kanan. Ya. Nah, lanjut kemudian ke hipotesis penelitian ya. Hipotesis adalah jawaban sementara ya. Kita menjawab sementara dari apa yang kita rumuskan ya. Tadi kemarin sudah saya jelaskan terkait rumusan masalah ya. Apakah ada hubungan hardiness dengan academic resilience ya? Di sini kita jawab sendiri, tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri ya. Dijawab ada hubungan hardiness dan academic resilience. Dari mana kita kok menjawab ada hubungan? Dari mana dasarnya? Ya dari ini tadi. Nah, ini ya konsepnya. Ketika secara konseptual academic resilience salah satu faktornya adalah hardiness, maka di sini kita boleh menyantumkan jawabannya adalah ada hubungan antara hardiness dan academic resilience. Jika kalian tidak menemukan di sini ada hubungan, nah ngapain diteliti gitu ya. Makanya di sini ya
seseorang ketika melihat skripsi, menilai skripsi itu yang dilihat adalah kerangka konsepnya. Karena apa? Melihat dari pola hubungannya seperti apa. Ada enggak sih secara secara konsep itu hubungan dua variabel ini. Nah, kalau peneliti nggak bisa menjelaskan hubungan dua variabel ini, nah ngapain diangkat menjadi sebuah penelitian ya? Seperti itu. Jadi dasarnya harus ada, harus kuat seperti itu ya. Jadi makanya dalam menyusun skripsi ya hati-hatilah ya, semua harus nyambung karena ini adalah karya tulis ilmiah ya. Jangan sampai karya tulis ilmiah isinya curhatan mahasiswa ya, jangan seperti itu ya. Jadi hipotesis ini dasarnya dari kerangka konsep yang saya susun adik-adik semuanya tadi, yang sudah menjelaskan bahwa ada hubungan antara dua variabel. Oke, mungkin itu ya adik-adik terkait bab 2. Saya rasa sangat mudah sekali. Jika memang adik-adik sudah menemukan referensi yang bagus, silakan disusun menjadi kerangka konseptual dan menjawab rumusan masalahnya yang berupa hipotesis. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.